Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Setelah libur 1 minggu, kita mulai pembelajaran di pekan sekarang ini. Nah, untuk pekan sekarang ini sama-sama kita akan mempelajari tentang sholat jamak. Tapi yang pertama kali dipelajari itu sudah pasti adalah pengertian. Nah, sebelumnya mungkin waktu teman-teman kelas 4 aku sudah pernah menyinggung ataupun membahas tentang sholat jamak. Pengerjaannya itu seperti apa, syaratnya itu seperti apa, dan yang harus atau wajib melaksanakan sholat jamak itu kayak gimana. Nah, sekarang kita ulang kembali. Pengertian pertama, yang dimaksud dengan sholat jamak. Sholat jamak itu adalah merupakan pengumpulan dua sholat fardu yang dikerjakan menjadi satu waktu. Nah, sebelumnya sempat aku bahas bahwasannya yang bisa dijamak itu dari 5 sholat wajib itu ada 4. Yang pertama ialah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau seandainya timbul pertanyaan kenapa sholat subuh tidak bisa dijamak, karena alasannya itu adalah jarak dari isya ke subuh, kemudian jarak dari subuh ke zuhur itu terlalu jauh. Nah, itu alasannya kenapa sholat subuh tidak bisa dijamak. Maksud yang dari pengumpulan dua sholat fardu ini menjadi satu waktu. Nah, misalnya seperti maghrib ke isya. Nah, nanti ada macamnya lagi. Ini maksud sholat jamak. Nah, bagaimana dengan jamak qashar? Nah, qashar itu nanti sudah masuk ke dalam macam dari sholat jamak. Arti sholat jamak kan tadi yang sudah aku bilang bahwasannya mengumpulkan dua waktu sholat. Nah, kalau seandainya qashar, nah itu beda lagi. Nanti jamak takdim, ada jamak takdim, kemudian ada jamak takhir. Kalau seandainya qashar itu berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata kosoro yang artinya meringkas atau dikurangi. Nah, maka yang dimaksud dengan sholat jamak qashar ialah jumlah dari rakaat yang jumlahnya genap itu bisa diqashar. Seperti apa? Seperti sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Kalau seandainya maghrib itu tidak bisa. Kenapa? Karena jumlahnya ganjil. Jumlahnya ganjil 3 rakaat. Kalau seandainya diqashar ataupun dipotong, nah itu akan menjadi sebuah masalah besar. Kenapa? Karena kalau seandainya rakaat 3 dipotong, nah sudah pasti menjadinya setengah. Nah, kalau seandainya sudah pasti jadinya setengah, nah, di mana pertengahan dari rakaat kedua? Nah, pertengahan dari rakaat kedua itu adalah pada saat sujud. Nah, kalau seandainya di sujud pertama, kalau seandainya sujud pertama dari rakaat keduanya itu dilaksanakan di qashar, nah, sama saja sholat tersebut tidak akan sah. Gitu. Nah, di sini diriwayatkan dalam hadis, nanti worksheetnya itu akan dititipkan, bisa teman-teman lihat. Nah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila berangkat sebelum tergelincirnya matahari, artinya berangkat sebelum matahari tergelincir. Yang dimaksud matahari tergelincir itu adalah matahari berada di posisi sebelum zuhur, karena waktu itu belum ada jam. Nah, jadi cara Nabi untuk menentukan waktu sholat itu adalah dengan menggunakan bayangan dari sinar matahari. Kalau seandainya posisi matahari belum ada di pas ufuk kiroas atau di tengah-tengah kepala, nah itu belum masuk dalam waktu sholat zuhur, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhiri sholat zuhur ke waktu asar. Nah, nanti penjelasannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, dan teman-teman juga bisa membaca dari worksheet yang sudah aku buat. Kemudian syarat-syarat sholat jamak itu ada 5. Nah, bisa dilihat nanti
bisa dilihat bahwasannya di bawah ini terdapat beberapa syarat sholat jamak. Antara lain, yang pertama ialah berniat ingin mengerjakan sholat jamak takdim atau takhir. Nah, nanti penjelasan maksud dari takdim itu apa, kemudian takhir itu apa, nah bisa nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua, sholat yang dijamak takdim atau takhir dikerjakan secara berurutan. Jadi kalau seandainya sholat jamak takdim, umpama sholat zuhur, kemudian mau sekalian sholat asar, ini belum masuk ke qashar, berarti melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, kemudian setelah itu qomat, dan setelah selesai melaksanakan sholat zuhur qomat, kemudian setelah qomat baru langsung melaksanakan sholat asar. Nah, di dalam pengerjaan sholat jamak itu tidak boleh ada jeda ataupun istirahat. Kemudian yang ketiga, tidak diselangi kegiatan apapun. Nah, tadi sudah aku kasih tahu, tidak ada istirahat, baik itu zikir, bercanda, makan, berbicara, ngobrol, main dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Jadi setelah melaksanakan sholat jamak zuhur, setelah itu baru qomat, dan setelah qomat langsung melaksanakan sholat asar. Kemudian yang keempat, bukan di dalam melakukan sholat. Nah, artinya apa? Nah, artinya kalau misalkan bukan dalam melakukan sholat, itu ketika sholat tidak boleh ada pekerjaan lain selain dalam melaksanakan sholat jamak tersebut. Nah, sholat yang dijamak itu apa? Nah, berarti yang akan dijamak itu apa? Berarti ketika ingin melaksanakan sholat yang lain silahkan, tapi sholat sebelumnya gitu. Nah, umpama teman-teman sampai sudah mau menjelang asar. Nah, mau menjelang asar di tujuan, kemudian teman belum sempat sholat zuhur. Nah, tapi teman ingin melaksanakan sholat asar, kemudian maghribnya dimajukan. Nah, berarti teman-teman wajib untuk melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Tidak boleh melaksanakan sholat asar terlebih dahulu karena belum waktunya, kemudian apalagi maghrib, seperti itu. Jadi melaksanakan sholat yang terlebih dahulu ditinggalkan, baru setelah itu melaksanakan sholat yang dijamak. Dan yang terakhir ialah musafir atau dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan jauh itu wajib untuk mengganti sholatnya. Dan ketika perjalanan jauh, sholat yang dikerjakan itu boleh untuk menggunakan sholat jamak, seperti itu. Dan untuk jarak bepergian yang biasa kita lakukan, baik teman-teman ingin pulang kampung ataupun kemana, jarak yang ditempuh kalau seandainya ingin melaksanakan sholat jamak itu sudah disepakati oleh para ulama fikih, bahwasannya ada dua pendapat, ada yang bilang 80 km, ada yang bilang 82, dan juga ada yang bilang 84, seperti itu. Jadi kalau seandainya masih ada di posisi 80 km kurang 1 meter ataupun kurang 1 cm, itu belum boleh untuk melaksanakan sholat jamak, seperti itu teman-teman. Baik, semoga bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.